Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Kepada seluruh para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para pemuka agama, para habaib yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait Kiai Haji Imam Ahmad Kusyairi Sarqawi yang sekeluarga yang saya muliakan, para ibu, para bapak jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan. Kita ajak bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dimuliakan oleh Allah. Mulia di dunia, mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebenarnya saya mau ngaji, tidak mau tausiah, tapi karena disuruh oleh sahibul bait, maka saya menolak juga susah, maka saya tampillah. Jadi nanti apa yang saya katakan, kalau baik ibu peleman kecompon, manabi tak bagus buang nge pagar. Siap? Kalau bagus bawa pulang ke kampungnya. Kalau tidak bagus, buang di pagar. Enggih? Peringatan Maulid Nabi sudah di mana-mana diperingati. Dan pemimpin-pemimpin sejak dulu sampai sekarang pasti punya sejarah. Tapi pemimpin selain Nabi Muhammad, sejarahnya dibaca 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, sudah membosankan. Tapi sejarah Nabi Muhammad dibaca 1 kali, Masya Allah, baca 2 kali, baca 10 kali, dibaca 100 kali, tidak membosankan. Engkin punten? Engkin punten? Saya tadi dengarin di kursi beliau tadi mengurai sejarah-sejarah. Kenapa sejarah Nabi Muhammad tidak membosankan? Sebab sejarah Nabi Muhammad itu di dalamnya mengandung laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini alasannya. Tapi kalau pemimpin-pemimpin yang lain tidak ada nilai-nilai uswatun hasanah. Kadang-kadang kontradiksi. Tapi kalau Nabi Muhammad, Bu, tapi kalau Nabi Muhammad sejarahnya dibaca oleh para habaib, dibaca oleh para ulama,
tidak membosankan. Polanya sejarah Nabi Muhammad ini gak bisa ditiru oleh panjenengan. Sejarah Nabi Muhammad merupakan obat bagi batin kita. Ini betul. Sejarah Nabi Muhammad membuat ketenangan kita, sehingga dibaca berkali-kali tidak membosankan. Yang kedua, sekian banyak nabi. Dulu waktu saya sekolah begini, hari banyak hari, tidak semulia hari Jumat. Nabi banyak nabi, tidak semulia Nabi Muhammad. Betul? Hari Sabtu tidak mulia, hari Ahad tidak mulia. Ayo, mana kitabnya yang mengatakan hari Ahad mulia? Tidak ada. Hari Sabtu tidak ada. Hanya yang mulia adalah Sayyidul Ayyam, adalah hari Jumat. Sampai-sampai hari Jumat itu adalah dispensasi bagi orang-orang yang miskin, yang tidak mampu pergi ke Mekah, yang tidak mampu pergi haji, tidak mampu pergi umrah. Dispensasinya hari Jumat adalah hijjul fuqara wal masyakin. Alhamdulillah. Cuman kadang-kadang yang masuk di akal, ampun miskin, tali tese, pas kita Jumatan. Belah betul? Hah? Bu, mau dari laki Islam yang tak Jumatan, bu, otak bu. Otak. Bu, beli mangkat ke Jumatan. Katakan, saya umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Jumatan sudah dijamin masuk ke surga. Lembangkah ada jaminan apa? Kok tak Jumatan kak? Mangkat tuliin. Engkau tak andi lakeh modal ngak berenjeria tak Jumatan. Itu orang bini solihah. Bener ge? Kadang orang bini yuk lagi, ini mau tadi besar. Betul dah. Mau tadi besar, lagi ni yuk. Giliran ibadat nang matenang. Lagi, maka Nabi Muhammad ini subhanallah. Sejarahnya dibaca setiap maulid, kita membaca secara Rasul, secara Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Dan tidak ada nabi yang dipuji oleh Allah kecuali Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala hulukin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang agung, memiliki akhlak yang besar, yang agung, yang mulia. Nabi yang lain tidak ada yang dipuji. Kalau nabimu sudah dipuji, maka umatnya pun harus dipuji oleh Allah. Gimana, siap? Siap? Kalau nabimu sudah dipuji oleh Allah, maka umatnya pun insya Allah dipuji oleh Allah. Nabi Muhammad lahir terakhir, tapi Nabi Muhammad dapat prioritas masuk ke surga pertama. Alhamdulillah. Adam minggir, Adam Uhud, Adam Idris Nuhud Soleh Ibrahim minggir, sampai Nabi Musa minggir, Nabi Isa minggir. Nabi Muhammad dulu diajarkan kita di sekolah, betul? Miftahul Jannah. Ayo ramai-ramai. Miftahul Jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Miftahul Jannah, Rasulullah yang megang kunci surga. Maka ibu jadi umatnya alhamdulillah.
Beruntunglah ibu, beruntunglah bapak menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berani mengadakan peringatan Maulid, harus berani melaksanakan sunnah-sunnah, lalakon seampun elakonin sareng junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar. Kalau tadi kebu benikun marhaban tok lalu berberkat Sleman. Itu bagus. Marhabanan, baca sholawat bagus. Nyenteng berkat bagus. Tapi lebih bagus lagi mana di peringatan Maulid panjenengan ada perubahan di rumahnya. Salah tak bajang tahajud lalu salat tahajud. Salat tak bajang duha lalu bajang duha. Awalnya tidak khotmil Quran, mangken khotmil Quran. Awalnya tidak pernah baca istighfar, mangken meniru Rasulullah baca istighfar per hari 70 kali. Ada lagi riwayat 100 kali Rasulullah baca istighfar. Padahal Rasulullah dijamin masuk ke surga. Tapi kenapa kok maca istighfar Rasulullah? Untuk apa? Untuk laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Untuk ditiru sampian sareng dan kula engki napa punten? Ayo peringatan Maulid kita hidupkan lagi sunatul Rasul. Mangkene ke umat ampun ancor, mangken umat sudah rusak. Engki bener? Bu, umat rusak napa punten? Rusak napa punten? Bapak, umat rusak napa punten? Maka Rasulullah, bu, subhanallah, Rasulullah dengan sahabat dulu bertempur, dulu berperang yang disebut sabilillah. Baik itu perang Badar, perang Handak, perang Tabuk, dengan perang-perang yang lain, kurang lebih 70 kali peperangan. Beliau dengan sahabat berperang, bukan merebut kebun kurma, bukan merebut ternak unta, bukan untuk merebut pertambangan, tapi Rasulullah berjuang. Rasulullah jihad fisabilillah, darahnya dijual kepada Allah, ditukar dengan surga. Yang bukan lain mensumangken, bu. Israel perang dengan Palestina bukan karena agama, tapi untuk perluasan pencaplokan daerah, mau dirampas Palestina oleh Israel. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah berperang, bertempur dengan sahabat hanya untuk apa? Membela kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, membela tauhid. Alhamdulillah sampai moso gula kebagian, bu, tauhidnya, kebagian akidahnya, kebagian syariatnya. Maka Rasulullah itu disebut minad dzulumati ilan nur, dari kegelapan kepada penuh dengan cahaya. Artinya kenapa orang jahiliyah nggak ngerti akidah yang benar, zaman jahiliyah nggak ngerti syariat yang benar, zaman jahiliyah siapa yang kuat itulah yang menang. Dirombak oleh Rasulullah, dikikis habis oleh Rasulullah, sehingga kita punya keimanan yang benar, mempunyai syariat yang benar, sehingga kita dengan datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, disempurnakan Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang sareng kula mangken alhamdulillah beragama Islam. Mangken sampean sogule, bu, tak usah perang. Sampean sogule, pak, tak usah perang. Tapi kencana sampean
oleh 100 orang mati syahid. Ditunggu sampai masuk ke surga pun. Makan oleh 100 mati syahid. Koron apa punten? Tak semangat. Bu, mata semangat, Bu. Harus semangat. Ini saya bukan pakaian dakwah ini, Bu. Ini pakaian hadir pengajian. Kalau saya ngasih pengajian pasti saya pakai jubah, saya pakai sorban, menghargai ilmu yang akan saya keluarkan. Ini dadakan, Bu. Baru 15 menit beliau ngomong, ajunan Kak, tausiah. Duh, kok enggak tadi pagi kata saya. Dadakan. Semungkin aja nih Pak beli pegang kaugen nih. Ajam pegang kaugen, ada kalanya lemak, ada kalanya tak lemak, mana pegang kaugen. Tapi rojak gila. Mungkin atau pilih nyaman, bawa ke rumah. Tidak nyaman, tak bagus, buang ya Pak Ger. Tuh. Ayo. Ini maulid ini kita bongkar hadis-hadis Rasul. Siap? Siap. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri mi'ati syahidin. Barang siapa yang berpegangan kepada sunnahku inda fasadi ummati, di tengah-tengah kerusakan umatku, maka pahalanya bagi orang yang berpegangan kepada sunnah Rasulullah dikasih pahala 100 orang mati syahid. Berapa? Hah? Masya Allah. Tapi berat. Sekarang umat sudah rusak dengan main judinya. Umat sudah rusak dengan perzinaannya. Umat sudah rusak dengan pembunuhannya. Umat sudah rusak dengan fitnah menfitnahnya. Umat sudah rusak adu dombanya. Umat sudah rusak dengan nyolongnya, baik rakyat maupun pejabat yang korupsi triliun-triliun. Ayo, rusak. Bukan hanya sholat berjamaah, Bu. Ngecok pesanan negara berjamaah. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Kalau itu sudah jelas dijamin masuk ke surga. Ini berjamaahnya kemungkaran, kebohongan. Timah dicolong 300 triliun, emas dicolong berton-ton. Katanya Mahfud MD di Kementerian Keuangan salah transaksi 349 triliun. Cuman putuh jadi pejabat meletak salah tok transaksi dah. Ini buntan. Ini apa buntan? Ini Pak, sekarang ini sudah terjadi di zaman akhir. Rasulullah tahu nanti di zaman akhir akan rusak umatku yang saya katakan tadi dengan main judi online. Ada? Itu triliun-triliun judi online itu. Belum judi ngadu ayam. Belum judi ngadu balapan kambing. Ayo. Betul nggak nih? Belum berzina. Belum kemaluan perempuan di online. Ayo. Perempuan di online kemaluannya. Allahu Akbar. Dijual 90 juta. 100 juta, 80 juta. Itu perempuan-perempuan. Kalau tidak dimaafkan oleh Allah, mungkin setorang musuh Allah,
itu isinya api neraka. Dan alladinahum li burujihim hafidun. Kalau ingin menjadi qad aflahal mu'minun, betul? Kok jaga kemaluannya, kok dijual? Ayo, ini Bu, sekarang sudah terbukti kerusakan di tengah-tengah kita. Maka perlu ulama-ulama Nahdlatul Ulama, ayo bangkit ke kampung-kampung, jaga gawang-gawang umat Islam. Jangan ada yang jebol kemaksiatan, ada yang jebol lagi aliran-aliran sesat. Betul? Ayo ulama NU, senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Ulama ini tugasnya Pak, tidak kena rezim. Zaman Pak Harto, zaman Soekarno, tugas ulama amar ma'ruf nahi mungkar. Datang Pak Harto, Orde Baru, tugas ulama dan habaib amar ma'ruf nahi mungkar. Datang lagi presiden setelah reformasi, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ulama tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Datang B.J. Habibie, tugas ulama sama amar ma'ruf nahi mungkar. Datang lagi Megawati, tugasnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Datang SBY, tugas ulama amar ma'ruf nahi mungkar. Datang Bapak, nah besok ini dia sudah besok harus denggang dari istana. Datang Bapak Jokowi, ulama amar ma'ruf nahi mungkar. Datang Presiden Prabowo, tugas ulama tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tugas pokok ulama, amar ma'ruf nahi. Itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini tidak diwariskan kebun kurma, ulama tidak diwariskan ternak unta, tapi ulama diwariskan amar ma'ruf nahi. Ayo mulai dari sekarang, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati. Masya Allah, di tengah-tengah kerusakan umat ada orang yang berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah, kepada syariat Allah. Maka yang berani ada kesempatan berzina tapi tidak berzina, dikasih pahala 100 orang mati syahid. Ada kesempatan rombongan korupsi tapi dia nggak ikut-ikutan korupsi, dia pulang nggak ikut andil, maka orang yang bisa menegakkan kerusakan di tengah-tengah umat itu Allah kasih pahala 100 orang mati syahid. Gimana Pak? Gak usah perang mungkin Pak, gak usah perang, cukup man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri mi'ati syahidin. Subhanallah, ya Allah, sangat murah bagi Engkau ya Allah, dan mahal surganya. Mana tahan aku dengan nafsu aku, melihat duit triliun, melihat perempuan cantik, tapi aku menghindar dari hal-hal seperti itu. Kalau memang Engkau tidak meridhoi ya Allah, kalau tidak pakai syariatmu ya Allah, kami tidak akan berbuat seperti itu ya Allah. Maka iman nekat tores sampeyan selalu diperbaharui iman nekat. Yang kira bukan? Oning sama caranya. Hah? Oning. Begini caranya Bu. Jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya memperbaharui iman ya Rasulullah?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min qauli la ilaha illallah. Esropa banyak membaca lafaz la ilaha illallah. Dicoba sekarang, ramai-ramai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Akibat kerusakan umat itu karena tidak ada pembinaan akhlakul karimah. Benar gini? Maka Rasulullah diutus ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Wa ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Rasulullah tidak mendahulukan pembangunan kantor, enggak mendahulukan perkebunan, pembangunan pasar, pembangunan jalan, enggak Rasulullah. Tapi akhlak dulu diperbaiki. Kalau akhlak sudah bagus, akhlak sudah hebat, maka baru lanjut. Insya Allah enggak ada lagi orang yang makan aspal. Salah. Orang yang makan aspal itu orang yang tidak berakhlak kepada Allah. Allah katakan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan, kata Allah, harta di antara kalian dengan cara yang batil. Makan aspal itu batil. Makan semen batil. Makan besi batil. Itu gak berakhlak kepada Allah. Al-Quran itu. Maka akhlak dibina dulu. Kalau akhlak sudah bagus, insya Allah. Kalau akhlak bapak bagus, pasti sukses mendidik istrinya. Kalau istrinya berakhlakul karimah, pasti bagus dengan suaminya. Gara-gara suami istri itu berantem, karena kedua-duanya adalah krisis akhlakul karimah. Maka bangun akhlak, bukan? Ayo, berapa banyaknya orang-orang yang cerai? Sebelum bicara takdir Allah ya, coba istrinya cantik, suaminya ganteng, punya ATM 8, rumahnya tingkat, Masya Allah, mobilnya Alphard, ada kolam renangnya, tapi 2 tahun cerai. 3 tahun berantakan. Apa sebabnya? Karena tidak berakhlakul karimah. Kalau berakhlakul karimah aman. Maka hancurnya suatu bangsa karena tidak berakhlak. Hancurnya seorang pejabat karena tidak berakhlak. Hancurnya seorang pedagang karena tidak berakhlak. Hancurnya seorang ulama karena tidak berakhlak. Kenapa? Karena tidak ada ulama yang tidak berakhlak. Ada. Kalau nggak ada di hadis yang namanya ulama usul. Ada di situ. Ada ulamaul amilin, ada ulama su. Ulama su yang saya maksudkan ulama yang tidak berakhlak. Kata siapa? Kata Rasulullah. Bukan kata Mustafa Ma'mun, bukan. Kata Rasulullah. Maka di hadis Bukhari sudah jelas ulama ada ulama amilin, ulama su itu yang saya maksudkan. Ulama su itu yang saya maksudkan. Itulah ulama yang tidak berakhlak. Itulah ulama hancur karena tidak berakhlak. Petani bisa hancur karena tidak berakhlak. Anak
mudah bisa hancur karena tidak berakhlak. Maka akhlak inilah yang paling penting di dalam hikmah Isra Mi'raj. Ayo semua kita berakhlakul karimah. Jadi dagang berakhlakul karimah. Betul? Yang jadi rakyat berakhlakul karimah, yang jadi pejabat berakhlakul karimah. Identik dengan nyanyian kita. Coba kita nyanyi, coba. Ya. Gak usah dikabuin, kita nyanyi. Nyanyi Indonesia Raya. Nih, saya ambil aja di tengahnya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Bangunlah jiwanya, badannya untuk Indonesia Raya. Hebat, hebat ini. Bangunlah jiwanya. Sebelum jadi calon bupati, bangun jiwanya supaya tidak menjadi bupati maling. Sebelum mencalonkan jadi gubernur, bangun jiwanya supaya tidak menjadi gubernur maling. Yang jadi anggota DPR, bangun jiwanya supaya tidak ngerampok duit rakyat. Dibaca nyanyian, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kenyataannya KPK penuh dengan mereka-mereka yang memenuhi KPK, Bu. Bukan tukang beca, Bu. Bukan sopir taksi. Yang memenuhi KPK itu adalah doktor, orang hebat, intelektual. Berapa bupati yang ditangkap? Berapa gubernur yang ditangkap? Berapa menteri yang ditangkap? Subhanallah, subhanallah. Ini terbuka semua. Saya begini dulu Semangka Harto biasa. Bukan sekarang. Semangka Harto dulu biasa. Pejabat-pejabat pemerintah. Saya pidato itu tahun 83. Ini belum lahir. 83 sudah saya pidato. Pejabat-pejabat pemerintah, kalau gajimu tidak cukup sehingga kamu korupsi, maka copot gajimu. Kamu jadi nelayan, laut masih luas, ikan masih banyak. Copot gajimu, berhenti dari jabatanmu. Kalau gajinya tidak cukup, pasar masih luas. Saya tunjukkan waktu itu di zaman Pak Harto. Allahu Akbar. Bu, sebelum nikah bangun jiwanya, begitu. Biar nggak ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Bangun jiwanya. Apa niatnya saya nikah? Apa niatnya saya kawin? Bukan hanya untuk seksual, bukan untuk nafsu, tapi kita kawin, kita nikah adalah untuk min hifdiddin wa baqain nasli, untuk menjaga agama dan kelanggengan keturunan. Baca nanti Fathul Mu'in, bab pertama itu bab nikah. Pasti tujuannya ada, betul? Betul? Jangan kayak binatang, habis puas ditinggal. Allahu Akbar. Celaka tidak celaka? Bangun jiwanya yang perempuan, bangun jiwanya sebelum nikah laki-lakinya. Baru di situ Allah kasih modal, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu modal dari Allah. Tapi harus dihias dengan akhlakul karimah. Tanpa akhlakul karimah, modal dari Allah, sakinah, mawaddah warahmah tidak akan ada. Kalau sudah akhlak dibangun, Bu, tidak ada cantik itu lagi hilang, kaya itu hilang. Gini bukan? Lampung tak ada cantik ampun, tak ada soki miskin ampun.
kalau sudah akhlak dibina, bangun jiwanya, insya Allah rumah tangganya kayak rumah tangga Rasulullah. Amin. Amin. Paham? Paham? Paham. Apanya yang paham? Bangun jiwanya. Salah ya? Siapa yang salah? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kan ya bangun tabung TV, jedut. Yang haram halal sudah tidak diperhitungkan. Subhanallah. Orang nih kebu, mengak ngakui perhitungan halal haram. Nika orang tak ngerti swarga, orang tak ngerti apa neraka, orang tak ngerti seksa dalam kubur. Namun orang ini ngerti bersiksa dalam kubur. Yakin nggak bu? Yakin nggak? Kalau ada ibu tidak yakin, matilah besok. Saya yakin belakangan. Betul kan Pak? Bapak yakin nggak? Panjang umur. Ibu yakin nggak? Panjang umur. Tapi jangan setengah-setengah. Minta kepada Allah begini, tula umrin fi mardotika. Minta panjang umur dalam keridhaan Allah. Mun umur sampeyan nikah, ampune palanjang ben Allah, ridoin ben Allah. Apa gampang sampean ngakan. Apa gampang minum. Apa tenang rumah tangga. Apa lancar ekonomi nah. Allah jamin ampunan apa? Karena fi mardotik, dalam keridhaan Allah. Men Allah ridho ini keseneka. Jangan hanya minta panjang umur ya Allah. Umurnya panjang, tapi ada di kasur, gak bisa makan apel, gak bisa makan anggur, gak bisa minum. Minumnya cuma 1 sendok. Buat apa panjang umur di kasur? Kita minta panjang umur, berbuat, berhikmat. Segala potensi yang ada di tangan-tangan umat Islam, mampu dengan ilmu, yuk kita dengan ilmu kita korbankan. Mampu dengan jabatan, korbankan jabatan untuk Islam. Mampu dengan harta, korbankan hartanya untuk Islam. Harta tak bisa, jabatan tak bisa, ilmu tak bisa. Apa yang terakhir? Doa. Didakwatil fuqara, doa orang miskin itu bisa mustajabah. Doakan yang miskin-miskin itu, ya Allah, panjangkan umur ulama saya, tembus. Ya Allah, panjangkan pejabat-pejabat yang adil, ya Allah. Yang tidak adil terserah Engkau, ya Allah. Apa salah doa saya? Hah? Mau ibu pelihara pejabat yang tidak adil? Pejabat yang tidak adil itu bu, nggak ngerti Pancasila. Ayo, beri kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila jangan hanya dibaca, tapi diamalkan dalam otakmu dan hatimu, baru beres. Beri kemanusiaan yang adil dan beradab atau berakhlak. Jualan eta kota diserbu, suruh nyingkir kemana? Berikan dulu. Hah? Bada. Lagi orang kecil kayak begini, kayak mulai sekarang ngemis, pilihlah aku. Sudah dipilih, selesai. Orang diobrak-abrik, orang jualan kaki lima bu, bukan untuk kaya, tapi dia nyambung kehidupan. Siapa saja bupati yang menang, siapa saja gubernur yang menang, pelihara di sini. Jalankan Undang-Undang Dasar 45 pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dipelihara artinya gratis. Tak ngerti dipelihara. Undang-Undang 45 dibaca, Pancasila dibaca, tapi nggak ngerti fakir miskin
dan anak terlantar dipelihara oleh negara, dipelihara artinya Bu, digratiskan semua kebutuhannya supaya sejarah kenikmatan karena merdeka adalah hak seluruh bangsa Indonesia. Betul? Apa yang betul? Saya doa, benar saya doa. Ya Allah, pemimpin-pemimpinmu yang adil ya Allah, panjanglah umurnya ya Allah, kena menegakkan Qur'anmu ya Allah. Innallaha ya'muru bil adli, betul? Kena menegakkan adil atas suruhanmu ya Allah. Ternyata dia tidak adil ya Allah, terserah Engkau ya Allah, dimatikan besok juga nggak apa-apa ya Allah. Kenapa? Salah doa begini. Kan betul kan? Kan setiap Jumat ala suruh innallaha ya'murukum bil adli kan? Betul kan? Dia melanggar Quran, melanggar Allah, melanggar kitab Allah, melanggar firman Allah. Dia menjadi aduullah, menjadi musuhnya Allah. Kapan kita minta panjang umur? Gak usah, terserah Engkau ya Allah. Tapi yang adil-adil ya Allah, yang mengajak bangsa Indonesia, yang mengajak rakyat Indonesia, yang mengajak umat ke jalan yang diridhoi oleh Engkau ya Allah. Dindinglah ya Allah. Lindungi ya Allah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Betul? Bro, mulai besok ba'da maghrib dengan peringatan Maulid Nabi, jangan ada ba'da maghrib keluyuran, ba'da maghrib HP nonaktif, televisi mati, TikTok mati. Siap? Siap? Ba'da maghrib televisi mati. Betul? HP mati. Ba'da maghrib hanya hubungannya dengan Allah dan Rasulullah. Ba'da maghrib baca Yasin, ba'da maghrib baca sholawat nariyah atau sholawat yang lain. Ba'da maghrib taqarruban ilallah, dekati Allah yang punya langit, yang punya bumi. Betul? Saya akan ngakai Allah Pak. Sampai ini corona ben Allah. Aduh, di masjid maca kafi. Maulaya sholli wa sallim daiman. Beri. Setelah corona dicabut, masjid sepi, mushola sepi, hampir seluruh Indonesia. Setak bener saya nih begini. Hah? Nggak usah siapa yang tidak benar, itu ngakal-ngakalin Allah. Betul kasih corona, ada macam burdah subhanallah, ramai, lagi oncor, aboris, dicabut oleh Allah, diambil penyakitnya, bebas masker, cengar-cengir. Ba'da maghrib makan nasi goreng ke kafe, ba'da maghrib makan bakso, subhanallah. Ba'da maghrib hanya mementingkan perutnya, padahal ba'da maghrib sampai isya adalah waktu mustajabah, waktu doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dipakai makan bakso? Kenapa dipakai makan nasi goreng? Kalau suamimu besok yang ngajak, ibu boleh menolak. Wahai suamiku, jangan makan hari ini. Jangan makan ba'da maghrib. Nanti habis isya, wahai suamiku, kita makan. Yuk kita berdoa, baca Yasin. Begitu caranya. Mau makan senang? Mau bensin aja. Tapi jawab, maaf dek, jangan akan sedih dek. Ayo baca Yasin. Ayo kita baca sholawat. Ayo kita berzikir kepada Allah. Nanti deh habis isya yuk kita makan. Begitu. Bukan ba'da maghrib kafe dipenuhi hampir se-Indonesia. Saya baru keliling Jakarta, Bogor, Semarang, makan kafe, makan di kafe, merokok, ngopi. Masya Allah. Gak ingat mati Pak. Mati itu gak ada janji dengan kita.
Pak, mati nggak ada janji dengan kita, betul Bu? Bu, ya Bu. Jangan ibu nunggu tamu, itu nggak penting. Yang penting apa? Suguhan apa? Kalau nanti tamu saya datang, itu yang paling penting. Kapan tamu saya datang, nggak penting. Sepenting nggak remah, bil. Tamu sengkok datang, itu tak penting. Sepenting keangka apa, muntang tamu datang. Minuman apa, muntang tamu datang. Artinya apa? Jak ngarep mate. Kapan malaikat mau datang? Kapan malaikat Israel datang? Tak penting punten. Sepenting apa? Mendaki malaikat Israel datang. Suguhan apa yang akan saya berikan kepada malaikat Israel? Tentu suguhan keimanan, Islam, takwa, amal soleh, menghirupkan nafas terakhir dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enjina buntan. Enjina buntan. Ayo lagi pada maghrib mulai besok. Kalau mengaku umat Nabi Muhammad sudah kadung hadir dalam peringatan Maulid, yuk kita hidupkan ba'da maghrib dengan baca Yasin, baca sholawat, kecuali ada udzur syar'i. Contohnya rombongan menjenguk orang sakit, persilakan. Rombongan ada pengantin ba'da maghrib, persilakan. Mungkin menterengakan, mungkin arah bertabu, tunda sampai isya. Setuju? 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 Sudah turunin. Orang. Kalau saya turun ya turun. Saya suruh naik ya naik. Suruh turun tuh. Nah, terakhir saya tutup nih terakhir. Terus gimana Bu? Ini kalau bukan Kiai Imam Ahmad Busairi yang nyuruh, saya tolak kok. Saya tanya tadi, Kemampuan kalau Pak Kemaruan Kiai Ahmad Busairi, Kiai, oh ya sudah. Saya naik. Kalau Bu yang nyuruh, nah, ini berat ini Bu. Tentang orang pidato ini paling berat nureng. Mun kula nika kelero menurut negara dan kula akan masuk penjara. Kelero selera umat kula akan dipegal leher di tengah jalan. Nggih. Kalau saya keliru menurut hukum Allah syariat, saya akan dijebur di api neraka. Aku tak tahu nyaman karena pidato. No, mangke pidato ke apa? Mungkin akhirnya berkat aja. Berkat aja. Allahu Akbar. Tanggung jawabnya berat, betul? Terakhir, ya tadi dengar Kori. Lanjut. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Allah gitu Bu. Ini bunyi orkes atau bunyi Quran? Kebiasaan. Latihan Allah gitu ya Bu ya. Pak, Allah latihan Pak. Nanti kalau Bapak itu mau dicabut nyawanya, otomatis sudah Allah kan sudah latihan. Ngomong dong. Ini mau jadi sorban Bu, nggak ketemu. Ini sorban sebenarnya, karena ada gantengan sedikit Bu. Kan kalau ada sorbannya gitu. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Syahidan wa mubassiran wa nadhira.
sirajan munira wa basyiril mu'minin. Ini jawabannya Ibu. Allah amin itu Bu ya. Allah amin Pak ya. Yang nggak jawab Allah amin, Bapak nggak kebagian doa. Ayo, pakai kona bening. Ayo, yang nyaring biar malaikat menyaksikan. Paham? Wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Mumpung di mimbar jadi bisa perintah orang. Kalau sudah di sini saya turun nggak bisa. Kalau sudah turun nggak bisa perintah malah lagi. Siapa saya yang turun pasti nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi mungkin pada mimbar bisa berbuat apa-apa. Paham? Nggak saya urai Bu. Tadi sudah kiai kita ngurai. Saya bacakan ayat aja ya Bu ya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad, Bu, syahidan sebagai saksi, Pak, mubasyirau wa nadira, pemberi kabar gembira kepada orang mukmin, wa nadira, memberi peringatan kepada orang kafir. Adil kan? Orang mukmin kabar gembira ada surga. Orang kafir dikasih peringatan ada api neraka. Jadi Nabi Muhammad menunjukkan ini surga, ini neraka. Tinggal pilih Bapak dan Ibu. Pilih mana? Apa tugasnya Nabi Muhammad? Wada'iyan ilallah, wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Pengajak kepada agamanya Allah subhanallah. Pengajak Nabi Muhammad kepada agamanya Allah dengan izin Allah. Termasuk Musaffan Ma'mun insyaallah. Kalau ini bukan izin Allah Bu, pegang mic ini tidak bisa Bu. Ayo kalau Ibu coba kesini 10 menit aja. Atau Bapak ayo coba 10 menit aja sini. Ya karena mungkin aja. Saya sudah diizinin oleh Allah. Alhamdulillah. Wasirajan munira, ya Allah, sebagai perintah yang menerangin. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian sudah dijamin masuk ke surga. Bapak dijamin masuk ke surga. Mana landasan hukumnya Pak Kiai kok berani-berani menjamin ke surga? Ini ayatnya. Wa basyiril mu'minin, beri kabar gembira kepada orang mukmin. Ibu mukminat apa enggak? Bu, Bapak orang yang mukmin, Ibu orang yang beriman kepada Allah, betul? Wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira, maka sesungguhnya mereka kata Allah mendapatkan fadl dari Allah mendapatkan keutamaan yang besar. Fadlan kabira artinya surga Bu. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Cuman ada 2 tiket. Ada tiket tanpa transit masuk ke surga, ada tiket transit ke api neraka. Bapak mau yang mana? Hah? Tanpa transit? Alhamdulillah. Sayyidina Abu Bakar berjuang dengan Rasulullah, diajak hijrah dengan Rasulullah, kubur
kuburannya pantas berada di Madinah, jejer kuburan Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar. Ibu kuburannya enggak jejer dengan Rasulullah, bapak kuburannya enggak jejer dengan Rasulullah. Tapi kalau bapak ikut konsep Al-Quran, biar kuburannya tidak jejer dengan Rasulullah, tapi arwah bapak, arwah ibu nanti kalau sudah mati dikumpulkan dengan arwah-arwah para anbiya. Amin. Apa syaratnya? Syaratnya wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Surah orang, saya tak ada ke Allah. Surah abadang, surah pasah, surah zakat, surah haji. Lalu surah ocak bonika. Surah tasina, surah ngito, surah afitna. Bu, larang ban Allah, tore jauhin. Kalau saya pakon ban Allah, ban Rasulullah tore lakonin. Mana bika dinto si amalaki panjenengan, Bu. Ini jaminannya. Faulaika maka orang mereka saya tak ada ke Allah, tak ada ke Rasulullah, sedangkan diperingatin maulidnya ka dinto sareng panjenengan sareng dan gula. Masya Allah. Faulaika ma'alladina asarang orang-orang sampun dikasih nikmat oleh Allah mereka pasera minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin arwana panjenengan papolong sareng para anbiya. Amin. Arwana papolong sareng siddiqin. Amin. Papolong sareng para syuhada. Amin. Wassolihin papolong sampean arwana gini Bu. Nyaman tak nyaman? Nyaman tak nyaman? Saya apa tak saya? Wa may yutillah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ditaukidkan lagi wa hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baik teman mereka nanti di alam barzahnya. Kore dengan peringatan Maulid sampean tengah TOD nikah. Yang haram kore JR, yang halal kore JR. Engki kore sholat sampean duhur, kore asar, maghrib, isya, subuh, kore sholat. Datang sampean Ramadan, kore apasa. Punya kemampuan sampean haji, kore haji. Gak punya kemampuan haji, hanya cukup umroh, kore umroh. Tapi nang ate nak ngucap sampean, engkau ki wajib haji. Begitu boleh? Boleh. Subhanallah, Sayyidina Abu Bakar berjuang dengan Rasulullah, bersama Rasulullah, ada arban Rasulullah, lalu berteman dengan Rasulullah, asaren dengan Rasulullah, kuburannya dijejer, Masya Allah. Kita nggak usah panjenengan kayak Sayyidina Abu Bakar. Asalkan tak ada ke Allah, tak ada keutusan, insyaallah panjenengan dalam Quran kadinto faulaika ma'alladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Maka dengan peringatan Maulid malah muga panjenengan pepolongan sareng para anbiya. Paham? Belum paham. Nambah 5 menit lagi. Enggak paham dong. Saya tanya, pada supir tadi SIM ajar oleh Pak Areh norok rombongan bupati kunjungan. Pertanyaannya, supir tadi SIM nih kak, stop ngapun tak bupati, masuk polisi. Stop. Anak saya stop. Bupati. Cerdas, Masya Allah. Ibu, pada supir tadi SIM bukti. Acar le duare, ikut rombongan gubernur, ikut rombongan presiden, rakera musuh polisi, stop ngapa buntar?
macam-macam bermutar nakir. Nggak ada sering ngaji. Itu ada rombongan. Ya catatannya dari malaikat atib ban rokib. Ya ada tahu ban. Iya rombongan. Seporana dan malaikat. Lapor ke Allah. Apa kata Allah? Oh itulah arwah mahmudah, arwah yang terpuji. Kumpulkan dengan para nabi-nabi, kumpulkan para shodiqin, kumpulkan syuhada, kumpulkan dengan para solihin. Begitu kalau ingin cara untuk bisa masuk ke surga tanpa transit di api neraka. Ayo, perbanyak baca sholawat. Ikutin sholawat nariyah di kampung-kampung. Sambungan kita pada Rasulullah. Ayo kita berzikir yang banyak. Sambung pada Allah. Jangan lupa khatmil Quran merupakan sambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkin bukan? Khatmil Quran kita hidupkan, sholawat kita hidupkan, zikir kita hidupkan, yasinan kita hidupkan. Ini satu-satunya yang akan menghidupkan Islam di tengah-tengah kampung kita, di tengah-tengah kabupaten kita. Betul tidak betul? Maka usul negeri, kalau bupati siapa yang menang? Usul, ulama habaib usul, ulama usul. Bapak bupati, sudah menang. Maka pendopo setiap malam Jumat isi marhabanan, tahlil, istighosah, yasinan. Bukan lagi sama camat-camat. Semua pendopo kecamatan malam Jumat tahlilan, yasinan, marhabanan, baca sholawat. Kalau ada camat membangkang, bupati pecat camat begitu itu. Betul, undang-undang kok. Bupati itu mecat camat itu kapan aja. Sama dengan presiden mecat menteri. Senin diangkat, Selasa dipecat bisa. Bupati sama, ngangkat camat hari Selasa, pecat hari Kamis bisa. Dan teruskan lagi sama desa-desa, petinggi, di pendopo desa, isilah marhabanan, isilah salawat nariyah, isilah yasinan, isilah doa-doa. Nanti 3 bulan sekali kumpul di pendopo semua. Namanya apa? Yasinan Akbar, tahlil Akbar. Betul? Itu baru kita puas punya bupati. Usul ulama, usul habaib, usul NU. Ada NU nah? Ada. Nyambut itu. Ya, saya kurus-kurus begini pernah jadi PBNU. Hebat dulu saya, Bu. Saya dulu tahun 84 hebat saya. Musofan Makmun, PBNU dari Jakarta. Keren. Mantap. Tahun 84 itu setelah hikoh, setelah melepaskan baju politik, kontrak dengan Kiai Asy'ad Hamzul Arifin bahwa NU melepaskan partai politik, maka Pak Harto telepon se-Indonesia, HPI harus mengundang ulama NU. Gubernur melawan NU, kekurangan tenaga di PBNU, saya masuk di LDNU. PB alhamdulillah. Sekarang sudah turun derajat, Bu. Tapi tidak apa-apa, bukan derajat manusia yang saya cari.